Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Thorik SD Muhammadiyah Puring. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Hafiz ingin menyampaikan sesuatu. Untuk hari ini ada teman kalian yang sedang sakit ya, sedang dirawat di rumah sakit di Semarang. Ciro ya, masih ingat ya Ciro ya? Iya, Ciro yang itu ya sedang sakit, dirawat di rumah sakit ya di Semarang itu. Jadi kita doakan bersama-sama semoga Mas Siro bisa membaik keadaannya, segera bisa sembuh dan segera bisa belajar bersama kita lagi ya, amin. Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya karena kemarin tema 2 sudah selesai. Nah, berarti sekarang kita coba kalian bawa ya. Kalian cari sekarang sudah tema 3. Nah, sudah tema 3. Yuk, diambil dulu bukunya tema 3. Oke, ini ya. Buku tema 3. Judulnya adalah benda di sekitarku. Wah, ini kalau kalian sudah tahu pelajarannya IPA, banyak tentang IPA ya, benda-benda di sekitar kita. Kita akan mulai belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalian lihat ini gambarnya dulu, covernya ya. Cover itu ini, halaman paling depan. Itu cover namanya. Benny sedang membawa apa ini? Penghapus. Pak Agus punya ini. Tuh sama toh. Penghapus papan tulis ya, sudah hitam. Nah, ini sih. Benny. Terus Edo sedang melepas kaos kaki. Siti sedang apa ini? Oh, ini keripik ini. Sedang menimbang keripik ini. Taruh di mangkok. Dan ada benda-benda di meja ya. Gelas, dompet, penggaris, gelas yang kosong, gelas yang terisi. Sudah semuanya. Oh, ini alat musik ini kalau kalian tahu. Oh, ini alat musik. Bisa ditabuh, bisa bunyi ini. Nah, terus ada juga Udin, Lani, dan Dayu. Dayu bawa apa ini? Dayu ini. Nah, ini nih, kalian tahu nggak ini? Yang dibawa Dayu yang bisa diputar-putar warna-warni ya, puzzle. Ini namanya adalah Rubik. Ya, namanya Rubik. Puzzle. Ini ada papan catur. Wow, kita akan banyak belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Yuk, kita coba buka halaman pertama, halaman 1. Ya, halaman 1. Halaman 1. Dan gambar lagi adalah suasana di pasar. Ini adalah suasana di pasar. Ada yang berjualan balon, ada yang membeli balon, ada yang jualan sayur, ada yang sedang membeli. Ini ada timbangan. Ada jualan ayam, ini jualan ayam, ini jualan ikan. Ya, macam-macam. Ada timbangan, ada bumbu-bumbu dan juga banyak sayur. Kita baca. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Ya, kita akan belajar tentang benda selain bentuknya, bentuk, warna, ukuran ya. Nantinya kalian juga akan belajar tentang bahan ya, bahan pembuatannya. Loh, ini papan ini terbuat dari apa ini? Ya, baju itu terbuat dari apa? Kaca terbuat dari apa? Itu nanti ya. Sekarang kita belajar tentang bentuk, warna, dan ukuran dulu. Dibalik halaman 2, pembelajaran 1. Tak bacakan, kalian menyimak. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Ya, ingat, makhluk hidup juga benda. Ini manusia, hewan, tumbuhan itu juga benda, tapi benda hidup. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Batu, gelas, buku. Ya, itu adalah benda mati. Kalau manusia, hewan, tumbuhan, benda hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang ya.
Ada 2 di garis bawah ya, garis bawah ini penting nih. Ini mesti ditanyakan ini. Menempati ruang dan mempunyai massa di garis bawah. Menempati ruang, mempunyai massa. Itu di garis bawah. Menempati ruang dan mempunyai massa itu adalah syarat benda ya. Benda itu harus punya massa dan menempati ruang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Cahaya ya, sinar itu bukan benda. Panas api ya. Kalau tangannya ditaruh di atas api, itu kan panas toh, itu juga bukan benda. Tapi kalau udara, oksigen itu malah benda. Itu benda, bisa dihitung itu sedikit. Kemudian ya kita lihat. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini, lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda ya. Ada 9 gambar. Kita cari yang bukan benda. Panas, api, unggun. Ayo, panas, api, unggun. Tadi api, panas termasuk benda bukan? Panas bukan, tapi kalau kayunya ya, kayu bakarnya itu benda, tapi kalau panasnya itu bukan. Berarti panas, api, unggun kita lingkari. Bisa lebih rapi lagi, dilingkari. Minyak goreng bisa ditimbang? Bisa. Menempati ruang? Ada ya, ada bendanya kelihatan. Minyak goreng berarti aman. Cahaya lampu, cahaya lampu bisa ditimbang enggak cahayanya? Enggak bisa. Menempati ruang atau enggak? Bisa disimpan enggak ini? Cahayanya bisa ditangkap enggak? Dimasuki ke botol bisa enggak? Enggak bisa, tidak menempati ruang. Berarti cahaya lampu kita lingkari lagi. Terus ember bisa ditimbang? Bisa. Menempati ruang? Ya. Es batu ya ini ya. Bisa ditimbang? Bisa. Menempati ruang? Iya, bisa disimpan. Balon, ingat balonnya ya. Balonnya ini. Ayo, bisa ditimbang? Balon bisa ditimbang? Bisa? Bisa balon. Balon itu bisa ditimbang. Dan dia menempati ruang, bisa disimpan, bisa dipegang ya. Aman. Suara lah ini. Suara bisa disimpan enggak ini suara? Dimasukin ke botol, dipakai besok-besok lagi suara? Enggak bisa, ada alat perekamnya sendiri ya. Bisa ditimbang enggak ini suara? Suaranya bisa berat. Wah, ya. Ada yang suaranya tinggi, ada yang suaranya rendah. Bisa ditimbang? Enggak bisa, ya. Tidak memiliki massa, tidak bisa ditimbang. Berarti suara kita lingkari. Nah, tapi kalau yang namanya radionya bisa ditimbang ya, bisa ditimbang, bisa disimpan, menempati ruang. Nah, yang nggak bisa adalah suaranya. Nah, terakhir hewan, ini kelinci ya cerita. Iya, ini kelinci ya. Hewan jelas pasti bisa ditimbang dan menempati ruang. Berarti cuma 3. Oke, bawahnya. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Warna, bentuk, ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, ukuran, wujud, atau ukurannya. Nah, yang pertama, ukuran. Kita lihat ada lemari, ban, kursi, dan buku. Benda yang ada di sekitar kita memiliki beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, ukuran. Yang besar, yang kecil,
Sok panjang, bisa pendek. Itu adalah ukuran bendanya. Balik. Nah, setelah ukuran ternyata ada bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk benda di bawah ini. Ada yang bola, ya, ini segitiga, persegi, segitiga lagi, persegi, batu, ini tidak beraturan, persegi, ya. Ada yang lingkaran, ada yang kotak, ya, ada yang segitiga. Nah, itu adalah bentuk, ya. Apa tulis? Persegi TV, persegi buku, persegi, banyak ya yang persegi, ya. Yang lingkaran yuk, yang lingkaran, yang bentuknya melingkar, bunder adalah, kalau di kelas ini adalah jam. Itu ada jam. Kipas angin, penutup kipas angin. Mangkok. Terus apa lagi ya? Koin, ya, uang koin itu juga bulat atau lingkaran. Tutup botol juga lingkaran. Segitiga, ya, apa ini yang bentuknya segitiga, ya? Gak ada ini, gak ada. Oh, gak ada yang bentuknya segitiga, ya. Itu adalah bentuknya macam-macam. Terus warna, pasti kan sudah tahu, ya. Benda di sekitar kita memiliki beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ya, ini warnanya apa? Gelasnya. Ya, ini warnanya apa? Ya, tinta. Tinta warnanya apa? Ya, pulpen. Ini pulpen dan pensil. Warnanya apa? Terakhir ini penghapus. Ini warnanya apa? Ini penghapus. Nah, jadi yang pertama tadi adalah ukuran, bentuk, dan terakhir adalah warna. Oke, sekarang tugas kamu ternyata diminta untuk mengelompokkan. Kita bacakan dulu. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Oke, tak pilihkan ya. Kelompok yang pertama, yang satu ini adalah kalian tulis benda-benda di rumah, ya, karena kalian belajarnya di rumah. Di rumah kalian benda yang ukurannya panjang. Nah, yang pertama di sini adalah panjang, berdasarkan panjangnya. Nah, kalian tulis seperti ini. Panjang, yang pertama panjang, terus kasih titik, berarti kalian mengisi 1, 2, 3, 4, 5. Nama sekalian lah, ini bawah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian cari di rumah kalian dicari benda-benda yang bentuknya itu panjang. Yang panjang, ya. Bisa kabel, bisa tali, ya. Kalian cari di rumah karena kalian belajar di rumah, ya. Yang ada di rumah kalian. Pak, di rumahku ada kabel, boleh. Oh, yang lain, ya, macam-macam yang ukurannya panjang. Nah, yang sebelah sini Pak Hafiz minta kalian mencari sekarang yang bentuknya adalah lingkaran. Benda-benda di rumah kalian yang bentuknya lingkaran atau bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Selanjutnya kalian muter-muter di rumah cari benda yang bentuknya lingkaran. Ya, piring boleh, mangkok boleh, yang ada gininya pokoknya, yang bunder, ya, yang ada bundernya. Ya, kalian cari di rumah. Terus yang kelompok 3 sekarang warna. Pak Hafiz minta tolong carikan benda di rumahmu yang warnanya, Pak Hafiz itu suka warna biru. Yang warnanya biru. Ya, yang warnanya biru. Ya, 6 benda di rumahmu yang warnanya biru. Yang pertama tadi adalah benda-benda yang panjang, kalian cari di rumah, ya, muter-muter keliling. Terus kemudian kalian cari benda yang bentuknya lingkaran. Terus terakhir benda yang warnanya biru, masing-masing 6. Kalian tulis di sini, ya.
Oke, itu setelah itu yuk kita isi ini bersama-sama. Ini adalah inti ya, inti dari pelajaranmu itu ini. Kalau kalian hafal ini beres ya, pasti ini. Oke, kita isi bersama-sama. Benda ada 3 berdasarkan jenis, fisik maupun cirinya. Yang pertama ada benda hidup, berarti yang di sini adalah benda mati. Kalian tulis benda mati. Benda hidup berarti bawahnya adalah benda mati. Tapi kalian juga tak minta mencari contohnya ya. Yang ini benda hidup 3, 1, 2, 3. Nah, makhluk hidup ada 3 atau apa saja. Nah, kalian tulis di sini. Terus benda mati terserah kalian yang ada di dekat kalian, sebelah kalian, di kamar apa saja, 3 saja. Benda mati ya. Terus menurut sifat fisiknya, yang pertama adalah ukuran. Berarti yang kedua tadi adalah ukuran, bentuk, dan warna. Ayo kalian tulis ukuran, bentuk, dan warna. Ukuran tadi apa tadi ukurannya? Besar, kecil, panjang, pendek. Ada 4 bawahnya sekalian. Seperti ini. Besar, kecil, panjang, pendek. Itu adalah ukurannya. Besar, kecil, panjang, pendek. Terus kalau bentuknya tadi ada persegi, lingkaran, segitiga. Ada yang persegi, ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada juga yang tidak beraturan bentuknya, nggak karuan, nggak tahu nama bentuknya, itu juga ada. Seperti ini. Persegi, lingkaran, segitiga, kelihatan ya. Terus warna, kalau warna kalian isi sendirilah, udah tahu ya. Warna kalian tulis 4 warna di sini. 1, 2, 3, 4 kalian tulis 4 warna yang kalian sukai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian tulis 4 warna yang kalian sukai. Oke, terus ciri-cirinya ada 2 tadi yang di garis bawah itu sudah tahu lah. Ini pasti ditanyakan ini. 1 mempunyai massa, 2 apa tadi? Menempati ruang. Ada tuh di depan ya, menempati ruang. Kalian tulis sendiri. Di depan ada tadi sudah di garis bawah. Menempati ruang berarti bisa dipegang, bisa disimpan, bisa dimasuki botol, bisa digerakkan, bisa dipindah-pindah. Itu adalah menempati ruang. Oke, lanjut. Ternyata selanjutnya adalah matematika. Yo, sedikit. Balik, ada 4 gambar di situ. Ya, 4 gambar yang ukurannya panjang semua. Ini kalau kamu ada di rumah, nah bisa ditulis tadi. Ya, ini benda-benda panjang semua. Penggaris. Terus ini meteran jahit. Ini meteran lapangan. Tadi adalah meteran tukang ya, meteran bangunan ini. Pak tukang biasanya. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat ukur, mengukur. Ya, namanya penggaris itu pasti untuk mengukur. Ya. Nah, ini penggarismu ini dari 0 sampai 11 tok ini tapi. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Cm bacanya apa cm? Sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, kalau ini yang lapangan, ya buat mengukur lapangan, ukurannya sudah bukan senti lagi. 1 senti itu segini. Segini, pendek kecil ya. 1 senti, 10 senti. Lah kalau lapangan maka pakainya meter ya. Satuannya sudah meter, bukan sentimeter lagi. Yo, ini ada contoh beberapa benda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada benda yang sedang diukur ya. Ingat, mengukur pakai penggaris
diawali dari 0 ya, dari 0 bukan dari 1. Ingat, dari 0. Ada penggaris yang seperti ini ya, nolnya di sini. Ada juga penggaris yang nolnya di mepet sini, jadi penggaris akhir, ujung penggaris ini 0 ada. Kalau ini agak geser ke sini, nolnya dari sini ya. Nah, coba kita hitung yuk. Ingat, dari 0 mandeknya di mana ini? Ya, dari 0 panjangnya mandeknya di 3. Berarti kalian jawab di sini adalah 3 cm, 3 cm yang gede ya, kotaknya gede, maneman kalau pulsanya kecil, gede. Segini gede, 3 cm. Gampang ya, bisa ya kalian ukur ini, bisa. Yuk coba dilanjutkan sendiri. Krayon berapa cm ini? Dari 0 ternyata panjangnya sampai ke sini ya, ke 7, bukan di 6 loh ya, ini sampai habis, sampai pucuk sini, berarti di 7. Krayon yang ini dari 0 sampai ke, ya kalian isi sendiri ya, coba kalian isi sendiri. Itu adalah cara mengukur. Ingat, cara mengukur diawali dari 0, pakai penggaris itu dari 0 ya. Oke, coba kalian kerjakan sendiri sisanya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Selamat mengerjakan, dan sekali lagi mari kita doakan ya, semoga cepat membaik, cepat bisa sembuh, segera bisa belajar dengan kita lagi ya, Mas Ciro yang sedang dirawat di rumah sakit hari ini ya. Oke, itu dulu dari Pak Wis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.